Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia. Pada video kali ini saya akan membuat video jawaban dari UAS yang telah dilaksanakan. Nah, pertama adalah dasar ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ada, keberadaan, ataupun eksistensi, atau bisa disebut juga metafisika. Dasar ontologi ini berfungsi untuk mengetahui hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila. Bidang ontologi ini menyelidiki tentang makna yang ada, baik manusia, benda, alam semesta, maupun metafisika. Yang kedua adalah dasar epistemologi. Epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan yang menjadi sebuah ideologi. Ketiga adalah dasar aksiologi. Aksiologi Pancasila ini merupakan filsafat yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Aksiologi adalah teori nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Soal nomor 2. Pertama, di dalam Pancasila mewajibkan warga negaranya mempunyai agama, sedangkan pada negara liberalisme masih ada ateisme, jadi tidak diwajibkan untuk memiliki agama. Yang kedua, atau poin B, sistem ekonomi dalam Pancasila ini mengandung persaingan yang sehat, sedangkan kebalikan pada negara yang menganut sistem liberalisme. Ketiga, atau poin C, LGBT ini dalam Pancasila dilarang keras karena bertentangan dengan agama, sedangkan dalam negara-negara liberalisme ini dibolehkan. Ya, poin keempat atau poin D, memiliki kekhasan tersendiri, yaitu terdapat berbagai suku, etnis, dan ras, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi budaya Timur yang sopan, santun, dan berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3. Peran Pancasila sangat penting. Mengapa? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila lah yang menyatukan NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang memberikan kita ilmu pengetahuan, yang memberikan kita batas-batas mana saja yang harus kita patuhi agar kita tidak berbuat semena-mena, sehingga tidak menciptakan kerusakan yang dapat mengakibatkan runtuhnya NKRI. Pancasila juga mengandung norma-norma yang mengajarkan kita mana yang baik dan benar, membuat kita tahu akan hak dan kewajiban yang harus kita jalani. Soal keempat, karena agama merupakan tiang kehidupan. Dalam agama kita diajarkan hal-hal yang benar. Dengan agama pun kita dapat menjalani hidup yang lebih baik. Bahkan agama ada di sila paling pertama Pancasila. Dalam agama pun kita diajarkan untuk tidak berbuat semena-mena pada yang lain, agar tidak menimbulkan pecah belah. Soal nomor 5. Ini adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, informasi dari luar manapun dengan mudah dapat kita akses. Salah satu contohnya adalah budaya anak pang atau anak jalanan. Contoh lain adalah maraknya situs-situs pornografi yang tidak sesuai dengan budaya Timur, yang tentunya dapat berdampak buruk bagi generasi muda. Cara berpakaian juga salah satu contoh yang dapat kita amati. Zaman sekarang banyak anak muda yang berpakaian tidak senonoh, memakai bikini atau tidak menutup auratnya, yang tidak sesuai dengan budaya Timur. Dari gaya berbicara anak muda sekarang banyak menyerap kata-kata slang atau kata-kata kotor yang seharusnya tidak diucapkan.
dan tidak sesuai dengan budaya timur. Soal terakhir atau soal nomor 6, permasalahan yang ada sekarang adalah anak muda yang terlalu terbawa arus modernisasi. Anak muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih keren dibanding budaya timur. Apalagi anak muda sekarang cenderung mengikuti tren yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif cepatnya perkembangan teknologi yang membuat informasi mudah sekali untuk didapat. Juga peran lingkungan sekitar, apalagi anak muda dengan jiwa yang belum stabil, jadi mudah terpengaruh oleh lingkungan. Peran orang tua juga turut andil dalam hal ini karena keluargalah yang paling dekat dengan lingkungan remaja. Sekolah maupun kampus dapat menjadi pendorong agar budaya timur tidak hilang. Contohnya, menerapkan lingkungan yang ramah, sopan yang sesuai dengan budaya timur. Tidak lupa dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya ini dengan pensi atau membuat pementasan tari daerah. Seperti itu.